Tiara Ruskardi, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Padang dari kelas 1A Sarjana Terapan Keperawatan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dari Ibu Yosi Idris. Yang akan saya wawancarai dengan siapa? Baiklah, perkenalkan nama saya Zahra Amelia, bisa dipanggil Zahra. Baik, Zahra, apakah Zahra bersedia untuk saya wawancarai? Ya, saya bersedia. Baik Kak, perkenalkan nama saya Tiara Ruskardi, dengan Kak siapa? Dengan Kak Sabil. Oke Kak Sabil, apakah Kak Sabil bersedia untuk arah wawancarai? Bersedia. Saya pertanyaan yang pertama. Pengalaman saya, selama ini seperti misalnya saya tidak mematuhi aturan orang tua, seperti saya pulang terlalu larut. Mungkin kata-kata yang dilontarkan seperti bikin malu keluarga, anak tidak tahu diri, tidak tahu adab mungkin. Dan biasanya untuk diskusi atau berpendapat juga saya tidak didengar, mungkin karena karena anak terakhir, jadi mungkin saya masih dianggap sebagai anak kecil. Jadi dari ucapan orang tua itulah yang membuat bahwa Anda adalah korban dari kekerasan verbal berarti ya. Dari singkat ceritanya gitu, waktu kecil orang tua, kan aku anak tunggal nih, ada mama sama papa. Dulu waktu kecil papa kerjanya keluar terus gitu, kalau mama yang emang dari ngerawat lah dari kecil sampai sekarang. Jadi cara didik antara mama dan papa itu udah berbeda gitu. Karena aku yang udah terbiasa dengan pola didik orang tua dari perempuan, mama itu cara didik itu seorang guru, karena dia seorang guru SMK atau busana, guru jurusan busana di SMK. Jadi cara mendidik aku itu memang berkata-kata, tapi dia mengajarkan kita, dikasih taunya alasan itu salah loh kak, nggak boleh kayak gini, nggak langsung ngelarang aja gitu. Kan ada orang tua yang kayak mungkin tetangga gitu ya, orang-orang mikirnya jangan kayak gini lagi ini, padahal anak-anak kan nggak tahu ya salahnya apa kak, salahnya apa. Selagi dia merasa itu benar, dilakuin dong. Aku pun juga waktu kecil sering apa kata orang tua yang jangan itu kenapa gitu. Tapi kalau mama itu emang dikasih tahu, kak kalau kayak gini loh, mau kayak gini nanti gini loh kak. Ya, Nah, ada balik di itunya. ada sebab akibat kenapa dia ngelarang kita gitu. Jadi kalau menurut aku mama emang guru terbaik lah, karena dia pandai cara masuk ke anaknya itu pandai gitu. Aku kan banyak tanya ya, kenapa gini mah, terus kenapa nggak percaya gitu, padahal itu kan bener ya orang tua tuh. Tapi mungkin kalau mama lagi marah, terlontar dong kayak agak kasar mungkin ya, kata-kata mengingatkan kita, padahal orang tua kan sayang sama kita, makanya dilarang gitu. Kita sebagai anak yang terbiasa sama kalimat negatif, itu bakalan kayak ya nggak boleh, jangan, malah takut kita untuk melakukan sesuatu akhirnya, karena sering dilarang-larang. Yaudahlah, diam aja, pada orang tua marah diam aja gitu kan. Terus kalau papa itu orangnya karena biasa di dunia kerja yang keras, dunia arsitek gitu, dia emang seorang lelaki yang cara ngingatin anaknya itu agak kasar. Kalau udah emang marah banget nih, keluarlah temperamennya gitu. Kedua, Efek yang aku rasain karena cara didik orang tua itu mudah untuk mengatakan hal yang sebenarnya nggak aku lakukan gitu. Padahal misal kayak gini, bukan berbohong sih, lebih kayak misalnya contoh nih, kan aku nggak boleh pergi jauh nih naik motor. Orang tua kan taunya aku tuh emang boleh gitu pergi jalan, tapi kalau pergi jauh kayak lewat Senjaulawi atau lewat yang jalanan curam yang berbahaya lah gitu, pasti harus izin dulu, jelasnya mau ngapain, sampai kapan dan sama siapa gitu kan. Kita kan ngabarin nih, kita jalan tahu. Jadi kalau aku mau izin itu, aku malah kalau selama orang tua nggak bertanya, aku nggak bakalan laporin gitu. ya. Terus kalau ketika aku lagi di perjalanan atau aku udah sampai, kalau akhirnya orang tua bertanya gimana, aku kan jujur gitu. Tapi aku bilangnya, ya udah, aku tadi nggak naik motor kok, aku naik mobil bareng-bareng sama teman-teman univ lain gitu. Jadi seakan-akan hal yang udah aku tahu nggak bakal boleh, jadi aku berusaha kayak diem aja. Kalau ditanya aku baru jawab. Terus kalau aku emang harus kesana dan
kayaknya emang nggak boleh, aku bakalan nekat aja. Jadi itu membentuk jiwaku yang nggak takut apapun gitu. Kayak hal duniawi lah gitu ya, takut kecelakaan, takut gempa apa ya, kalau udah takdirnya ya udah aku jalanin gitu. Hal tersebut mungkin mempengaruhi kepribadian saya. Saya jadi sulit mengekspresikan diri saya, dan saya juga menjadi orang yang susah berpendapat. Seperti saya lebih mendengarkan pendapat orang lain, atau saya menyetujui pendapat orang lain walaupun pendapat orang tersebut sebenarnya berbeda dengan saya. Oke, pertanyaan ketiga. Kalau untuk bantuan pihak kampus atau sekolah mungkin tidak, karena itu sudah lama. Jadi mungkin saya menceritakan pada teman-teman saya, dan tanggapan mereka mungkin mensupport saya dan menguatkan saya bahwasanya hal tersebut sudah berlalu, jadi saya tidak boleh berlarut dalam kesedihan. Berarti tanggapan teman Anda adalah untuk bersabar aja dengan keadaan yang sudah dilalui ya. Tadi minta bantuan dari eksternal gitu ya. Iya. Ketika aku ngalamin kesehatan mental. Iya, hal yang serupa tadi, dilarang ini, nggak boleh itu gitu. Apa yang kamu rasain itu nggak enak gitu, ada nggak cerita sama mereka? Oke, aku orangnya mau banyak bicara, tapi kalau masalah internal aku jarang bicara. Jadi aku lebih suka pikir dulu sendiri, apakah aku perlu ceritain hal ini nggak ya ke orang. Nanti kalau aku cerita, orang bakalan gunjing juga kok akhirnya. Kecuali aku cerita ke temen yang bisa paham sama situasi aku, yang ketika aku cerita, ngerasain lah ya. yang ketika aku bercerita, aku nggak harus pura-pura jadi orang lain. Jadi aku bercerita emang jadi aku sendiri gitu. Kayak ada teman dekat banget nih, padahal kita punya circle nih kan. Iya. Aku dekatnya sama 1 orang 2 orang aja. Aku paling bertanya ke dia, aku mau pergi kesini, tapi kayaknya nggak boleh sih sama orang tua. Terus aku ngomong apa ya ke mama atau papa. Nanti dikasihnya tuh sarannya, jangan lagi deal. Kemarin udah pergi juga kan, dia tahu tuh aku udah sering banget kan kayak begitu. Ketika mereka bilang jangan, aku cuma minta pendapat mereka aja, nggak aku mentah-mentah gitu. Aku nanya lagi sama aku sendiri. Aku sering bertanya ke diri aku sendiri sih, untuk apa yang aku rasain, karena yang ngerti diri sendiri itu cuma diri sendiri. Aku nanya orang itu nanya pandangan mereka aja gitu. Kadang semua yang mereka bilang tuh benar, tapi aku yang keras kepala. Nggak semua pula yang didengarkan. Ya aku dengar tapi nggak aku praktekkan gitu. Orang bilang nggak boleh, tapi pada akhirnya tiba-tiba udah alah paisnya ke Siko, udah pergi aja ke sini ya Bel. Ada tahu mama tuh, nanti aku bilang ke mama. Itu kan ancaman teman-teman dekat. Pokoknya udah belum gitu. Kalau ke keluarga aku nggak pernah cerita. Yang tahu banget memang teman-teman seperjuangan. Berarti yang teman dekat banget dari sama diri sendiri aja yang muat. Iya, lebih baik nggak banyak bicara sama orang tentang internal, karena itu udah private banget, privasi kan. Jadi masalah ortu kita yang seperti ini nggak semua orang kok tahu tentang ortu kita, nggak semua orang tahu dia. Jadi nggak perlu juga semua orang tahu gitu. Yang pertanyaan keempat, karena aku orangnya suka sendiri dan nggak banyak cerita ke orang lain, aku lebih banyak bertanya sama diri sendiri gitu, untuk cara aku mengatasi gimana kesehatan mental aku gitu ya. Karena aku pernah dibilang kayak orang stres, ngelampiasnya itu ke nyanyi, atau enggak aku ngelampiasinnya tuh ikut agenda lain, ngelampiasin itu ke hal olahraga. Aku senang banget tuh, karena dengan aku berolahraga semua waktu tuh seketika hilang gitu. Aku pergi nge-gym, aku pergi main basket, main volley, main bola, apapun lah yang ada olahraga, mau jogging doang, mau lari doang, bulu tangkis apalagi. Ketika ada masalah, kalau aku main bulu tangkis itu serasa kayak bang smash gitu kan. Main tenis meja juga tuh kayak ya mukul-mukul tuh aja kayak udah ngeluapin emosi masalah itu, kayak seketika belum selesai padahal, tapi kayak ya udah aku lega aja gitu kalau udah olahraga yang emang sampai capek, tapi aku senang gitu. Itu sih cara aku ngatasin ya. Selain aku nanya ke diri sendiri, aku juga kegiatan ya itulah kayak olahraga, kayak nyanyi-nyanyi, atau enggak aku kayak main sama bocil. Itu cara ngatasin paling ampuh, karena dengan bocil yang kayak
hal kecil aja mereka bahagia banget gitu. Kita datang aja bawa makanan mereka senang itu gitu. Kita datang kayak nyapain dia pukul kita, seketawa itu bahagianya anak kecil gitu. Karena ya aku jadi anak kecil terus kayaknya bahagia deh gitu. Kayak ya Allah, sesederhana itu loh bahagia gitu. Kenapa aku harus stres sama hal-hal yang mungkin mental aku? Mungkin untuk gangguan kecemasan dan depresi, biasanya saya lebih menyibukkan diri di luar rumah seperti berorganisasi, berkegiatan kepanitiaan. Dan untuk pertanyaan terakhir, apakah saya pernah berpikir untuk bunuh diri? Mungkin tidak, tapi saya mungkin pernah beranggapannya seandainya berangan-angan bahwasanya saya tidak pernah lahir dari orang tua yang berbicara seperti tersebut. Berarti cuma rasa kecewa aja untuk bunuh diri belum gitu ya. Semoga tidak ke tahap kesana ya. Oke, pertanyaan terakhir. Saran untuk teman-teman di luar sana yang mengalami pengalaman yang sama seperti saya harap kalian dapat memaafkan diri kalian dan orang tua kalian, karena kalian dan orang tua kalian sama-sama baru pertama kali hidup. Pesannya ke kamera aja ya. Jadi singkat aja lah ya. Pesan kepada orang-orang yang pernah ngalamin hal yang sama, siapapun dan dimanapun kalian berada, itu satu doang. Jadilah diri sendiri dan pahamilah orang lain, serta ambillah hal positif dan carilah hal-hal yang membawakan kita ke arah yang lebih positif lagi. Misalnya just love yourself and be yourself and don't think about what people say to you, and whatever that people only people don't know what the real you feel gitu. Jadi ya udah, carilah hal-hal yang bisa buat kita bahagia dah, itu jadinya. Oke, aku pikir sih itu ya. Ini keren banget berarti Kak Syabil nih, ada solusi, langsung ada permasalahan tetap ada solusinya gitu. Ya, setiap kesulitan ada kemudahan. Ya, semoga orang yang di luar sana berpikir hal yang sama untuk ada jalan keluarnya. Setiap masalah bisa ada jalan keluarnya. Jangan bertindak untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Ya, sampai bunuh diri gitu Bunuh ya. diri, kita tahu sekarang banyak ya. Viral banget itu. Oke guys,